Artinya pimpinan kalau menurut kami secara cepat sebenarnya pengaturan dan peraturan KKP dalam mengenai penguatan sumber daya genetik ini di KKP akan meliputi 4 hal. Yang memang ada sumber yang memang secara institusi, secara konsep pada lokasi konservasi di wilayah pesisir dan Bogor maupun konservasi spesies ya. Yang kedua terkait dengan upaya pembudidayaan yang dibolehkan. Kami sudah ada pengaturan terkait dengan upaya penelitian izinnya seperti yang kami sampaikan sebelumnya di PP 5 tahun 2021 dan tarif bahkan biofarmakologi dan bioteknologi sudah ada tarif di PP PNBP KKP nomor 85 tahun 2021. Nah, yang ketiga terkait dengan upaya perizinan yang spesial yang lebih khusus yaitu yang kami sampaikan sebelumnya di bioteknologi dan biofarmakologi. Dan ini memang banyak yang mengajukan, namun memang masih ada hal-hal yang perlu kita benahi di sana untuk aturan teknisnya, karena yang kita atur di sana adalah sumber dayanya. Bagaimana ketika orang akan memanfaatkan, tapi kita belum bicara terkait dengan siapa penemunya dan lain-lain. Jadi baru orang pemanfaatan. Nah, yang keempat terkait dengan pembukaan dan PNB seperti yang kami sampaikan. Ada banyak di datanya Pak, patennya itu ya. Ada 20-an sekian. Yang memang kembali lagi bahwa untuk mendapatkan itu adalah plus minus 6 tahun nih. Ya, jadi kalau bisa lebih cepat, tentunya kami dari dunia usaha itu berharap. Lalu bagaimana proses permohonan untuk mendapatkan paten? Ini agak aneh juga, dan kemudian sampai 6 tahun satu paten. Apakah ini nanti mungkin dari pihak pemerintah bisa, ini saya ngomongnya nggak ada ya, karena dia yang paling tempat untuk paling paham soal pendaftaran paten. Kalau 6 tahun sebuah paten diusulkan, baru 6 tahun kemudian disetujui atau apapun namanya itu, keburu kemudian ada paten baru ya. Misalnya Marta Tilaar mengusulkan sesuatu yang berkaitan dengan produknya gitu, yang khusus itu. Nah, dalam perjalanan memperoleh paten yang lama sekali tadi, kemudian ada pesaing yang kemudian juga menemukan hal yang serupa, tapi di tempat lain gitu. Nah, ini kan kemudian bisa memperlambat sekaligus juga merugikan yang menemukan pertama kali. Jadi kalau di-compare di tempat lain, di negara lain, apakah waktu untuk paten itu yang paling masuk akal itu berapa tahun ya, atau berapa bulan? Mungkin dari pihak Marta Tilaar nanti bisa memberikan informasi terkait itu. Selain itu juga kendala-kendala yang mungkin dialami tidak hanya soal biaya. Tadi Pak Sudarno menarik sekali ya, ini kalau perusahaan besar aja udah merasa berat ya, apalagi UMKM. Saya yakin paten ini juga untuk kepentingan negara ya, untuk kepentingan pemerintah juga ya. Seharusnya biaya itu bisa ditekan semaksimal mungkin untuk memberi peluang anak bangsa yang kemudian punya ekonomi yang menengah ke bawah, UMKM tadi disampaikan. Yang kedua, tadi penjelasan dari Kementan, penjelasan dari LHK, kemudian juga dari KKP ini semakin membuka pikiran saya bahwa urusan paten ini tidak mudah. Dan tadi saya cukup tertarik dengan anti-aging. Kalau bicara anti-aging, ya tentu sampai saat ini memang sudah ada di Indonesia, walaupun baru sedikit. Dan kalau saya lihat, biasanya artis-artis kita nih, kalau misalnya bicara anti-aging, wah, kiblatnya selalu ke luar negeri, entah itu ke Jerman, ke Amerika, atau kemana lah gitu. Nah, karena itu kalau memang anti-aging ini tadi ada berapa? 6 ya Pak ya? Dari 6 paten yang sedang diusulkan, 5-nya adalah anti-aging, yang mudah-mudahan akan kita menjadi
menjadi contoh ini. Bagaimana ya? Yang penting kita bisa mendapatkan manfaat dari varietas unik khas yang ada di dalamnya. Ya, begitu dari saya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi